Hai semuanya, balik lagi di BP Bihin Podcast bareng gue Jeffrey Justin aka Jeju. Dan kalau kemarin kita vlog pertama sudah ngobrol-ngobrol, sudah main game dengan Fadli Faisal. Kalau kali ini kita kedatangan nih seorang wanita yang cantik sekali, tapi sayang sekali udah gak single lagi. Langsung kita sambut, ini dia Tiffany Justin. Hai, aku Tiffany Justin. Tiffany Ori yang sudah berubah menjadi Tiffany Justin karena sudah menikah dengan dia. And I'm so happy today and I'm so excited. Dan kita sudah menikah 7 tahun ya? 7 tahun, sudah punya 2 anak, puji Tuhan, Shanuel sama Nicholas. Kalau belum tahu anak kita, buruan lihat ke Instagram karena foto kita banyak, foto pakai jas Bihin itu keren-keren semua. Anak-anak juga? Anak-anak juga pakai Anak-anak jas. juga. Ya. So kita diminta untuk, kita langsung diminta untuk main games ini. Oke, kalau gitu kita main games dulu dan ini jujur kita belum di briefing ya, games apa yang kita mau mainkan. Jadi langsung on the spot kata Kat. Let's go. Let's play. Pertanyaan pertama ya. Oke. Siapa yang tidurnya suka ngorok? Ini nggak lucu kalau yang ini yang keangkat ya. Kalau Ya. Tiffany itu nggak suka ngorok tapi matanya kebuka. Ini fun facts gitu. Jadi dia tidur itu nggak pernah tutup mata full. Jadi selalu gini. Walaupun That's creepy. That's creepy, right? Bener nggak? walaupun tidurnya gini, tapi aku tidur. Tidur loh. Tapi Kenapa buka ya? matanya. Mungkin karena Jadi biar awas gitu, biar Iya. awas sama. Karena bulu mata atau apa gitu. Oke, tapi yang ngarok aku. Oke. Next. Next, siapa yang suka bilang I love you duluan? Aku dong. Oh, kenapa? Kenapa aku? Kenapa kamu? Ya karena aku menjawab I love you too gitu. Idih, gitu. Bisaan. Ya. Jadi kalau aku nggak ngomong I love you, Ya kalau aku ingat. Siapa yang paling banyak makan? ini kok aku semua kayaknya. Mending kamu simpen Kan sepatu aku. Pertanyaannya masih ada berapa semuanya aku ya? Justin itu sehari bisa makan 4 sampai 5 kali. Oh, iya. Jadi bukan 3 kali pemirsa. Soalnya kan gede gitu kan. I'm a big man, I'm a tall man gitu. Jadi setiap 2 jam sekali aku kayak, aduh habis ini pasti udah lapar lagi. Jadi nggak bisa istirahat di rumah. Oh, iya, Udah iya. nyiapin makan siang nanti 2 jam lagi pasti lapar lagi. Dan aku kalau makan tuh kadang suka manja, jadi mau disuapin sama Tiffany. Iya, jadi kadang aku nyuapin Nicholas di ruangan depan, terus aku masuk kamar aku nyuapin dia. Bayangin. Iya, iya, karena kan kerja gitu, tangan lagi kerja, lagi mungkin ketik di komputer gitu, dia yang suapin. Oke. Siapa yang paling suka belanja? Nah, iya, udah pasti. Iya dong. Ya kamu segini, naik Iya. setengah. Iya, Gini. iya, iya. Bener nggak? Karena apa ya? Intuisi ya mungkin ya. Sebagai seorang perempuan yang walaupun di lemari itu udah penuh banget, tapi tetap kalau mau keluar tuh bingung mau pakai baju apa. Aku nggak punya baju. Nggak punya baju. Terus ini apa? Kalau nggak punya baju. Kayak semua orang gitu, cewek. Siapa yang lebih sering panik? Ini, iya dong. Iya sih. Kamu lah. Iya. Iya, iya. Dia orang panikan sih. Enggak, ini setengah-setengah lah, kayaknya setengah-setengah. Kamu juga suka Aku panik kadang-kadang. Kalau misalnya telat syuting ya Iya. iya gitu. Dan kamu untuk acara kayak besok, kamu udah bingungnya hari ini. Nah, kamu kan suka Prepare, gitu. oke mungkin Separuh-separuh lah, separuh-separuh. oke. Oke. Siapa di antara kalian yang paling sabar? Oh, Ih, Ih, sama lah. Tinggi banget. ini masih in frame atau udah off frame? Udah out frame itu, udah gak dapet. Iya, aku dong. Jadi aku tuh kita dulu punya Ya gini lah. Kita dulu punya quotes atau statement di mana kalau misalnya setiap kali kalau kita berantem selalu aku menjadi orang yang minta maaf dan Tiffany menjadi orang yang maafin gitu. Ya, jadi kita bekerja sama. bekerja sama gitu. Tapi sekarang dia Tapi itu sudah- itu salah. gitu. Ya aku yang salah berarti. Sekarang udah maksudnya Tiffany sudah belajar untuk minta maaf gitu, belajar untuk ngalah. Karena dulu kan mungkin lagi kejar dia. Lagi terbawa suasana Jadi pacaran kayak soalnya. apapun siapapun yang salah, udah gue minta maaf gitu. Biar aman ya. Biar aman. Tapi sekarang kita Nah berarti berdua. pas saling memang memaafkan. dibahas hari ini kan supaya balance karena banyak yang balance. terbawa dari pacaran ya kan. Siapa yang paling suka ngajak ngedate? Iya benar-benar. Iya, Tas iya. dulu. Aduh. Siapa ya? Bener sih. Iya, bener ya. Aku tuh orangnya suka di rumah, ya Han ya. Suka di rumah, jadi kalau bisa ya abis kerja itu di rumah santai, main game, mungkin kita nonton Netflix and chill. Tapi Tiffany tuh pengen keluar. Aku ngerti sih, karena kan kalau aku masih keluar bekerja, Tiffany kan full time mother. Jadi ya sometimes she just need refreshment, mungkin keluar shopping atau apa. Jadi ya sangat bisa dimengerti sekali.
Oke, nah ini kan udah happy kan keluar ini syuting happy. Iya. Gampang kok nyenengin dia. Oke, sekarang Bihin mau kita kembali di masa-masa pacaran kita dulu. Mungkin kita sharing dulu ketika pas berapa tahun lalu berarti sayangnya? Coba 10 ayo. tahun lalu dong, iya kan? Kan kita pacaran 3 tahun. Kita pacaran 3 tahun, kita sudah menikah 7 tahun, let's say 10 tahun lalu. Betul. Ya 10 tahun lalu, apa yang terjadi ketika aku PDKT sama kamu? Awalnya aku tahu Tiffany itu sudah lama, sudah mulai mau ngejar Tiffany, tapi itu dipupus karena dia masih punya pacar. Jadi gimana pun aku tetap ada sebuah prinsip ya, jangan pernah sama orang yang sudah punya pacar gitu. Karena kalau Tiffany bisa selingkuh, berarti dia pun bisa selingkuhin gue gitu. Jadi pertama aku kenal dia karena sering lihat di TV juga. Kamu adalah senior aku di salah satu manajemen. Terus aku ngeliat Tiffany, aku suka sama dia. Aku minta nomornya. Pas itu masih BBM-an ya, zaman BBM-an. Aku BBM dia, aku bilang, yuk kapan-kapan jalan yuk. Atau mungkin nanya dia, udah punya pacar belum? Dia bilang udah. Ya udah, Sorry ya, gitu. Sorry. aku mundur gitu, Pas awalnya aku kontak kamu BBM-an, kamu ngerasa apa? Cowok Biasa ganteng aja. banget tuh. Enggak lah. Biasa aja, aku bilang ini siapa gitu kan, siapa gitu. Terus aku baca kan ini apa gelagatnya mau ngapain. Aku lihat oh ini kayak mau pendekatan. Sorry, aku punya pacar gitu. Tapi aku bilang kan. Iya benar, kamu bilang. Aku bilang sorry, aku punya pacar. Jadi untuk para wanita di luar sana juga, kalau memang sudah punya pacar, kalau cowok chat jangan dikasih harapan. Ya. Bener nggak? Langsung di-cut detik itu juga. Dan setelah itu aku tunggu kira-kira ada berapa, setengah tahun, 1 tahun sayang? Iya kayak setahun kali ya. Setahun ya? Aku nunggu setahun loh gitu, nunggu setahun. Tapi kamu setahun itu kemana aja? Iya benar juga sih. Iya kan? Iya, karena masa cowok disuruh nunggu lama-lama gitu. Tapi Gengsi. namanya jodoh memang nggak kemana. Bener nggak? Nama rencana Tuhan tuh memang nggak kemana gitu. Buktinya aku setelah kemana-mana mendaratnya ke Tiffany juga. Akhirnya setelah setahun aku kontak dia lagi. Rupanya dia sudah putus dengan mantannya. Kemudian kita ketemuan, jadian deh. Gitu, bener nggak? Di fast forward ya. Di fast forward gitu. Oke, kalau gitu kita akan langsung, ini ditanya nih ada beberapa topik spesifik yang sudah dipilih oleh Bihin. Salah satunya adalah kenapa status sangat dibutuhkan dalam sebuah hubungan. Itu tuh. Itu ya penting banget toh. Karena zaman sekarang tuh banyak anak-anak jaksel yang apa sih FWB anak sih. Jadi nggak ada statusnya gitu. Orang tuh takut berstatus. Karena kalau misalnya orang berstatus, itu bisa jadi melimitasi pilihan dia. Bener. Gitu. Kalau Iya nggak? kalau menurut aku kenapa status itu penting? Karena status itu akan menjagai kita. Dia itu kayak buat aku itu seperti seat belt. Seperti kayak ya orang anggap orang menikah gitu. Orang kalau misalnya menikah tapi nggak ada statusnya, ya pokoknya kita tinggal bareng aja, ya pokoknya kita ini aja. Jadi kan nggak ada rulesnya, nggak ada komitmennya, nggak ada apa. Maksudnya batasannya apa? Jadi liar sih menurut aku tanpa status itu. Jadi aku nggak bicara soal nggak hanya soal pernikahan gitu, tapi dimanapun status itu penting. Tapi ya itu status itu lebih baik dipakai kalau memang orang sudah punya satu visi misi, memang rasanya kayak udah klik, maksudnya cara pandangnya sama, ya udah menikah aja, ya kan? Maksudnya ya berpacaran lah habis itu, tapi memang tujuannya apa gitu. Buat aku penting sih, karena dulu kita sempat, kamu pasti lupa, kita dulu sempat pas deket. Kamu nggak nembak-nembak, aku bingung kamu maunya apa, aku kesel. Berarti itu juga tidak berstatus ya pas itu ya? Iya, dan maksudnya cewek digituin nggak suka. Dan cowok yang begitu, berarti orang itu nggak ngerti maunya apa dulu ya. Sekarang enggak, dulu gitu. Bener tapi kan? Bentar kan? Maksudnya kan Sebentar. gini, kalau bagi cowok mungkin itu kan ya kan gue masa penjajakan dong gitu. Maksudnya kan dari temenan nggak bisa serta-merta langsung jadi pacaran gitu. Betul. Mungkin butuh 5 tahun. Wah, Iya kan? waduh maaf ya, suara saya Nggak langsung. mungkin butuh ya let's say minimal 3 bulan atau 6 bulan lah. Bener dong, dari Ya, teman probably. untuk bisa jadi pacar. Itulah pentingnya kenapa maksudnya orang itu pacaran itu harus ada tujuannya apa. Yang ngomong aja kalau gitu di awal memang aku tujuan aku pengen mengenal kamu gitu ya kan. Alright, that's good. Keren ya kamu ya. No. Oke, yang kedua adalah apa pendapat kita tentang sebutan-sebutan anak zaman now seperti tuh? TTM dan HTS gitu. TTM HTS sih udah ada di zaman kita ya. TTM itu FWB-an teman tapi yang kita nggak tahu. TTM itu teman tapi mesra. Teman-teman mesra. Terus lagi apa? Sebenarnya sama with friends with benefit ya nggak sih? Practically same sama HTS, hubungan tanpa status. Ya itu, aku tuh anti deh hubungan tanpa status. Orang kalau misalnya nggak ada status,
itu pasti nanti akan ada yang dirugikan. Benar, gitu. benar. Dan menurut aku kadang tuh jangan cuman berkata oh I trust you gitu, tapi juga harus ada sebuah statusnya gitu ya. Alright, next adalah the do's and the don'ts selama pacaran yang kita jalani. Do's-nya adalah treat your woman like a queen. Yeah. Tapi don't-nya adalah don't change, bener nggak? Jadi harus tetap sama. Kadang tuh banyak orang berantem karena berubah. Ketika pacaran, tunangan, dan menikah itu berubah. Seperti orang yang beda. Ya. Gitu. Berubah nggak apa-apa, Ya. tapi berubah jadi lebih baik. Lebih baik, itu dia. Ya, be yourself only better. Only be better version of yourself. Gitu. Ya. Jadi itu the do's-nya, the don't-nya adalah menurut aku, nah yang pertama nih jangan matre. Ya nggak? Setuju nggak? Ya kan? Jangan matre. Tapi banyak wanita di luar sana yang lumayan realistis. Ya. Kalau kamu termasuk gimana sayang? Aku agak susah sih menjawab jujur gitu, karena ini kan setiap orang pasti punya pendapat masing-masing. Tapi dari aku sebenarnya gitu, aku dulu tuh bucin banget gitu ya. Aku itu nggak pernah kayak terlalu diajarin sama orang tua. Oh kamu kalau cari cowok itu harus yang kayak gini, harus yang punya ini tuh nggak pernah gitu. Jadi waktu kamu datang, aku lebih kayak aku punya cowok ganteng, nah gitu, lebih ke gitu. Jadi waktu kamu datang aku seneng gitu, jadi aku nggak pernah mikirin. Tapi ya puji Tuhan, maksudnya ini kan pengalaman aku ya Justin orang yang berkecukupan, yang bisa membuat aku bahagia, yang bisa provide aku. Tapi kalau nanti aku mau ajarin anak-anak, pasti aku akan ajarin untuk melihat misalnya bukan tentang uangnya, tapi tentang orangnya bertanggung jawab nggak. Yes, that's the do's and the don'ts. Ada lagi? Kamu mau nambahin lagi? Mungkin ya jangan nginep-nginep dulu. Nah, Kalau lagi pacaran itu tuh kalau penting bisa tuh ya. jangan nginep. Zaman sekarang soalnya banyak orang staycation tapi masih pacaran. Mungkin jangan terlalu sering ketemuan bareng. Jangan berduaan doang juga, apalagi di tempat-tempat gelap dan jauh misalnya. Selalu nyamanlah dikelilingi oleh keluarga gitu. Iya. Oke, that's a good one. I Yes. love that. And then, nah ini juga banyak nih, ada yang nanya juga, apa sih Beb yang menjadi masalah ketika awal-awal pernikahan kita? Banyak ya. Karena manusia itu berubah kan. Jadi bukan cuma paten sekali doang kamu mempelajari tentang istri kamu atau pasangan kamu, enggak. Kamu tuh seumur hidup mempelajari dia, seumur hidup berusaha untuk mengerti dia dan menyenangkan hatinya itu nggak gampang. Ya. Awal-awal itu, karena kalau pacaran itu kan nggak tinggal bareng Han, ya nggak sih? Ya. Gampang. You only see the good side, ya Ya, kan? ya. Kamu hanya melihat apa yang pengen kamu lihat, kamu hanya melihat apa yang ditampilkan orang itu. Tapi setelah kamu menikah, itu baru, oh ternyata orangnya seperti ini. Bener sih, dan itu kita rasain sih memang waktu awal-awal pernikahan gitu kan. Jadi masalah komunikasi, keuangan, di area keterbukaan, kejujuran kita ngalamin semua. Dan maksudnya tapi aku dan Justin orangnya sama-sama mau kayak bertumbuh di dalam pernikahan. Yang aku suka ya, maksudnya yang aku seneng banget itu adalah pasangan yang mereka itu mau menjadi lebih dewasa dalam pernikahan. Jadi dua-duanya itu willing to grow di dalam pernikahan. Kalau orang di dalam pernikahan dia nggak mau belajar untuk menjadi dewasa, nggak akan kemana-mana gitu loh. Karena untuk kita belajar mengenal pasangan, itu sampai mati pun kita nggak akan bisa mengenal sampai sepenuhnya. Pasti ada aja sesuatu yang baru gitu. Jadi makanya di awal-awal pernikahan kita belajar tentang keterbukaan, kita menceritakan masa lalu, kita tidak ada lagi yang disembunyikan. Itu kita udah beresin semua di awal pernikahan, di tahun 1-2 pernikahan aku inget banget. Jadi kita menceritakan dulu masa lalu aku seperti ini, aku kebiasaan di rumah begini. Jadi dengan gitu, oh kamu gitu toh gitu. Jadi kan nggak menimbulkan berantem atau apa, jadinya saling mengerti gitu sih. Dan kalian harus tahu bahwa sudah pasti akan berantem. Jadi jangan kaget dengan berantem, ya nggak sayang? Sudah pasti. Kenapa? Karena kalian dibesarkan di keluarga yang berbeda. Dan itu mencoba untuk menggabungkan dua keluarga menjadi satu, it's almost impossible kalau tanpa Tuhan, ya nggak sih? That's why kita bergantung sama Tuhan. Dan yang aku suka di dalam pernikahan kita itu adalah kita selalu ngelihat kalau misalnya ada masalah, sampai kita tuh sebenarnya nggak suka pakai kata berantem ya. Mungkin konflik juga kayaknya terlalu ngeri gitu ya. Tapi setiap kali ada sesuatu yang kayaknya
kena nih gitu. Yeah. Itu aku selalu pandangnya ini bukan sesuatu yang jelek gitu. Yeah. Kalau kita bisa selesaikan dengan baik, itu akan membuat kita bertumbuh loh. Itu akan membuat kita bertumbuh, naik level, dan membuat kita nanti lain kali kalau itu terjadi kita udah tahu cara nyelesainnya. Jadi sebenarnya kalau kita bisa menang atas konflik itu akan sangat baik untuk pernikahan kita. Kita akan jadi punya pernikahan itu yang bertumbuh gitu loh. Ya kan? Yes. Itu yang aku suka gitu. Dan aku juga suka bahwa kita harus nyelesain konflik karena kan karakternya beda-beda. Aku adalah tipe orang yang kalau ada konflik tunggu dulu, wait and see, give me time to cool down. Setelah itu baru ajak ngomong. Nah, sedangkan Tiffany kebalikannya. Tiffany adalah orang yang harus solve the problem right away. Tonight gitu Tonight, right now, or else you're not gonna be able to sleep gitu. Jadi zaman dulu aku suka syuting pagi dan harus berangkat pagi, sedangkan kita berantemnya itu selalu malam gitu, jam 12 gitu. Jadi bisa jam 12 sampai jam 3, sedangkan jam 4 aku udah harus bangun. Jadi I mean agony lah, tersiksa sekali. Tapi puji Tuhan kita sudah naik level di sana. Tiffany juga sudah banyak sekali mengerti aku, dan sekarang kalau kita berantem nih, Tiffany kasih sedikit jarak gitu. Ya udah, you deal with yourself, kamu tenangin diri dulu, berdoa dulu, cari Tuhan dulu, nanti kita sama-sama ketemu lagi, ya mungkin beberapa waktu kemudian gitu. Dan itu ternyata solve problem. Padahal simple, hanya memberi jarak kepada pasangan kamu. Jadi kenalin juga pasangan kamu, tipe orangnya adalah orang yang oke, kalau dua-dua pengen selesai saat itu juga ya puji Tuhan. Tapi pasti ada yang pengen detik itu juga, yang lain tuh udahlah, just give me time to cool down gitu, right? Dengan hal simple, kalau pernikahan tuh hal simple seperti aku makan ngecap aja dulu, Tiffany kayak, kok makannya ngecap sih, right? Simple stuff seperti itu loh, gitu. Jadi itu yang mungkin pas pacaran tuh semua dibutakan, pas menikah baru ketahuan, oh kamu makannya ngecap ya ternyata ya. Makanya memang penting banget di dalam pernikahan itu untuk kita tuh punya kerinduan, keinginan untuk bertumbuh. Memang, jadi ada yang bilang gini, pernikahan itu nggak tiba-tiba bagus gitu. Pernikahan itu harus diusahakan. Itu adalah disengaja. Kalau kita nggak dengan sengaja mengusahakan, nggak akan kemana-mana. Kayak tadi hal sederhana, makanya itu kan maksudnya so irritating gitu kan. Mukbang, ASMR. Nah bayangin kayak gini aja kan bisa jadi bahan untuk berantem. Bener kan? Everybody knows di dalam rumah tangga itu hal-hal sepele itu menjadi hal yang kayak bom gitu. Tapi bayangin kalau misalnya kita bisa talk about this, terus bisa menang, suara ngecap makan dia itu menjadi suara yang merdu di telinga aku. Dan itu ya maksudnya tapi ngerti nggak? Ini contoh kecil ya, maksudnya orang punya masalahnya masing-masing. Tapi ini yang aku maksud, setiap masalah itu kalau kita bisa bicarakan, itu akan membawa kita jadi lebih dewasa itu. Jadi aku bisa menerima dia dengan dia tahu, oh kok Tiffany bisa ya nerima aku ya. Padahal memang irritating sih sebenarnya gitu, tapi dia kok bisa menerima aku. Akhirnya karena aku menerima dia apa adanya, akhirnya dia ya udah deh coba aku berubah. Aduh indahnya, bayangin kalau semuanya kayak gitu. Ya nggak sih, itu yang aku namakan dengan pernikahan yang terus bertumbuh. Oh, I like that. Yang jomblo pada pengen punya pasangan nih sekarang. Oke, dari tadi kita sudah ngebahas tentang hal-hal yang berat, tentang pernikahan, tentang hubungan. Aku jadi pengen basket nanti malam, oke? Malam ini? Malam ini banget. Oke, ya nggak apa-apa sih. Memang kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, di dalam pernikahan kita memang harus memberikan waktu atau merelakan untuk para suami, pasangan atau ya bapak-bapak ya kita bilang ini, untuk mereka bisa kayak refresh themselves gitu, untuk mereka bisa keluar, melakukan apa yang dia suka dan ya kembali pulang dengan happy heart gitu, dengan hati yang gembira, dengan pikiran yang jernih gitu ya. Dan aku sudah menyadari itu dari dulu. Karena dulunya ada ininya ya, ada amarahnya, gak guyon. Jadi dari situ aku udah belajar, oh berarti kalau aku married sama dia aku harus siap-siap nih punya pasangan yang memang pasti akan keluar untuk berolahraga gitu. Nah pas awal pernikahan sempat hilang gitu kan, karena mungkin aku hamil dan lain-lain. Tapi kemudian aku melihat memang kok agak ke depan ya perutnya. Perutnya mulai ke depan gitu. Tapi kayaknya di luar itu aku tahu itu adalah hal yang dia suka. Akhirnya aku support kamu sendiri. Ingat nggak? Ada 3 bulan aku paksa kamu untuk kembali karena aku tahu itu kecintaan kamu. Itu adalah sesuatu yang kamu suka dari kamu masih kuliah, dari masih
remaja gitu ya, emang udah suka. Jadi ya kita memang harus membiarkan, dan efeknya sebenarnya sangat baik buat pernikahan gitu. Kalau kita membiarkan suami-suami ini melakukan apa yang dia suka. Tanda kutip ya, sesuatu yang baik pasti, hobi lah ya gitu. Asal ya tanda kutip ya sudah dibicarakan, sudah tahu, sudah dengan kesepakatan, ya wis enggak apa-apa. Tuh kan bahasa Surabayaku keluar. Sesuai dengan porsinya lah Sesuai ya. dengan Jangan porsinya. mungkin jam 12 malam keluar rumah, yang jam 9 malam keluar rumah. Jadi gini, me time harus ada, tapi family time juga tetap harus ada. Bahkan lebih penting menurut aku ya. Jadi kalau aku sendiri, setelah family time sudah selesai, barulah me time. Karena kalau memang sudah berkeluarga, apalagi sudah punya anak, ya memang harus mengorbankan diri, ya me time-nya tinggal sedikit. Me time-nya harus di-merger dengan family time. Ya, kalau sudah berkeluarga seperti aku dan Tiffany, kadang kita bawa anak ke mall tuh capek loh, ya nggak sih sayang? Capek, drain. Dengan pasukannya, Shenwell dengan ada kursi roda, ada walkernya, itu capek, berat, dan harus dibawa kemana-mana, ya kan? Tapi itu seru gitu. Itulah sukacitanya sebenarnya. Itulah sukacita, itulah family time-nya. Walaupun Shen belum bisa ngomong thank you mami and daddy, tapi aku merasa bahwa Shen tuh happy gitu, ketika dibawa jalan, ketika dilibatkan dalam segala aktivitas kita. Dan itu juga membuat aku happy. Jadi seeing my wife, my kids face and knowing that they're happy, I'm happy too. Gitu. Itulah tentang balance ya, maksudnya segala sesuatu tuh memang harus balance. Kalau misalnya untuk menjaga waktu kita gimana Beb? Karena kan kita juga punya banyak sekali kegiatan, terutama juga aku dan kamu juga untuk schedule-nya nih teman-teman, dari pagi nganter anak, terus masak, ya kan? And then juga jemput Nicholas, jemput anak lagi, kemudian juga masak Suapin untuk di suami. sekolah, pulang, lihat Cece, jemput lagi, bawa pulang lagi. Terus masak buat aku biasa nyiapin pulang, kamu makan siang. Kemudian setelah itu boboin anak-anak ya nggak sih? Tidurin anak-anak siang. Sama anak-anak. Main, Terus ngajarin, bangun. Ngajarin Mandarin, ngajarin berhitung, semuanya baca nulis Nicholas. Terapi Cece. Setelah itu apa lagi? Nyiapin makan lagi. Nyiapin makanan lagi. Nyiapin kamu makan lagi. Yes, habis itu mungkin kamu kerja ya kan buat di JB, meeting dengan klien gitu. Dan tidurin anak-anak. Tidurin anak. That's like the whole day. Jadi full time mother. Iya, itulah. Yeah. That's what I do. And that's a good thing to share untuk teman-teman juga bisa tahu bahwa ya prioritas ketika kita sudah set it straight, pasti pertama ya Tuhan sama keluarga. Dan pekerjaan, bahkan keluarga aku harus di atas pekerjaan gitu. Aku sering sekali beberapa kali tuh nolak pekerjaan hanya demi bisa spend time sama keluarga. Gitu. Jadi ya balik lagi mungkin ini nggak cocok dengan semua orang. Mungkin ada kalian yang oke harus kerja dulu buat keluarga, it's okay juga nggak masalah. Tapi dari aku ya Tuhan, kemudian keluarga, dan pekerjaan, having me time itu harus menjadi urutan terbawah. Itu harus menjadi ya the least thing that you care about itu. So that's balance in life yang aku dan Tiffany bisa share dan bisa juga mendidik Shen sama Nicholas sampai nanti mereka sudah gede bahkan sekalipun. Nah, by the way ngomong-ngomong tentang pendidikan, kita ditantang untuk main games dan pertanyaannya pertanyaan SD sih, tapi apakah kita smarter dan SD atau enggak ya nggak sih? Setiap games pasti harus ada hukumannya ya, kalau nggak seru ya. Hukumannya Terus adalah ya. apa sayang? Ini adalah bubur bayi ya? Ini, Di toel bedak. ini bedak ya? Oke. Number 1. Seni budaya. Kota di Jawa Tengah Aduh. yang paling produktif menghasilkan batik adalah kota Surabaya. Oke. Oke, Kasih lihat jawabannya. langsung. langsung kasih ke sini. Kalau dua-duanya Mas sih jawabannya apa? yang benar Pekalongan. Waduh. Oh iya. Yang kamu tahu? Tahu aku, baru inget karena apa aku taunya? Karena Karena aku suka buka itu sama itu untuk cari batik anak-anak dan selalu munculnya dari kota Pekalongan. Ya, Buat gitu, batik kamu nggak anak-anak. tahu. Ya lupa Udah nggak usah aku. ngomong deh. Ya udah deh. Sini. Ya elah, gaya banget, sok-sokan. Iya. Kurang. Ih, sekali doang kesempatannya. Mana ada. Oke. Kegiatan mengeluarkan suara yang bernada dan mengandung maksud tertentu disebut Gimana ini jawabnya Tuhan? Ya. oke? Iya dong. It looks so simple, tapi nanti ternyata salah gitu. Udah dong.
kamera bersamaan, 1, 2, 3. Nah. Kayaknya. Bener semua. Oh, bernyanyi. Ayo ambil lagi aku ya. Nah ini dia. Sorry. Sorry. Matematika, udah cabut kita. Udah. Bilangan Romawi dari 126 adalah. Emang ada Romawi ya? Romawi bukannya bangsa? Romawi yang lain bisa nggak? Ada dong. Romawi, oh ya. Ada. Berarti dia bagi 50, kurang 10. Ngaco. Adalah berapa pangkat kuadrat, sayang? Oke, 7. Wes, aku ingatnya ini apa adanya lah sudah. Oke. Ih, kamu ngawur tau nggak? Aku masih betul dikit, ini 10, ini 10, ini 5, ini 1. Aku masih bener 6-nya. Gak tahu deh gimana bu gurunya. Benar adalah CXXPI. CXX. Iya salah. Tapi aku masih mendekati dong. Minimal angka Romawi C, XX, PI. PI. Hah, Mau ini dihafal? bener. Mau dihafal? Udah ada betul. Ya udah, aku dulu. Lah elah. Jangan. Apa coba maksudnya? Ya. Ah, Ntar dulu. udah. Ini belum habis. Nggak ada. Enggak, ini belum Nggak habis. ada. Nggak boleh gitu. Saya nggak boleh. Nanti dilihat anak-anak, kita harus jadi contoh yang baik. Oke. Bahasa Indonesia, wah gampang iki. Gampang iki, Rek. Yuk, bahasa Indonesia. Persamaan bunyi pada akhir pantun disebut. Aduh, aku tahu, tapi aku lupa. Akhir dari persamaan dari pantun. Pantun, belakangnya kan A sama A pergi ke gitu pasar, membeli Oke, apa oke. gitu. Itu Aku apa? tahu. Hah? Bohong, kamu nggak tahu. Tahu aku. Ditunjukin ke Oke. kamera barengan. 1. 2. Aku mau Udah, Bu. nyontek. Please, aku mau nyontek. Aku masih mau. Udah aku kalah, Ayo, udah. Ya kamu udah. tunjukin. Sebut. Cakep. Bener nggak? Masak air sampai matang. Cakep gitu. Iya. Iya. Iya kan? Kau apa? Ya aku gini, tapi aku gini. Apaan tuh? Apaan tuh? Oh. Gitu. Apa? Jawabannya apa? Jawabannya Rima. Kok bisa tahu? Jojo, right? Kok bisa tahu? Tapi aku kayak gak pede gitu. Tuh, R-I-R-I, M-A-M-A. Kau bisa baca nggak? Tapi sebegitu gak pedenya tulisnya kecil. Aku juga gak yakin loh aku bisa menang tadi. Hebat loh kamu. Tahu Rima. Padahal beneran punya aku cakep. PS. Sungai terpanjang di Indonesia adalah sungai Amazon. Oh, aku tahu. Satu, 2, 3. 3. Ciliwung. Ciliwung. yang benar Kapuas. Hah, apa? Kapuas. Kapuas, iya. Iya dong. Bisa tahu sih. Of course I know. I Nyontek learned. nih, Nyontek nih kayaknya nih. Nyontek ya? Ya bener nyontek ya? Wah. Ih, ampun, bener-bener. Nggak 3 juga, 1. Iya, salah sekalian 1 colek aja. Ih, parah kamu. Ini wangi. Tapi kan nggak boleh ada 2 pilihan juga. Kayak ada. Kan atau ya kalau yang A salah, yang B gitu. Ih, bisa gitu. Iya, aku salah semua loh. IPA. Apalagi IPA ya? Aduh, IPA. Ya, coba. Yuk. Masa nggak ada yang bisa aku tahu sih? Kupu-kupu bernafas menggunakan. Dia siap-siap cari jawaban ngaco lagi. Lihat aja mukanya. Oke? Dah. Gak mungkin pakai insang kan? Ikan. Aduh. 2, 1. Sayap. Kamu apa? Kulit. Kulit. Mana ada orang napas pakai Kulit. sayap? Ya bisa jadi dia. Kan masih belum masuk akal kan dia gerak gitu. Trakea, wah nggak ketebak itu trakea. Iya juga ya bener ya. Lagi Kat bisa nanya kupu-kupu berenang pakai bernapas pakai apa? Kok berenang bernapas? Udah.
Ini sampai ganggu sampai kelihatan di mata saking banyaknya. Jangan ditahan dong. Diam. Oke. Ya. Oke, pertanyaan terakhir PPKN. Jaga keamanan dan ketertiban masyarakat adalah tugas dari Kapan? Diri sendiri. Nah. Pak RW. Pak RT RW. Polisi dong, Rukun bener tetangga nggak? dan rukun warga kan masyarakat. Polisi dong. Kan masyarakat. yang benar polisi. Bisa RT RW. Ya kan karena rukun papi doa ya, tetangga. kalau bisa ada apa-apa jangan lapor Pak RT. Cari Pak RT. Polisi dong. Berarti kita seimbang no? Aku dapat berapa sih? Aku dapat 2 doang. Sisanya salah semua. Kamu dapat berapa? Kamu guyon. Sama dapat aja, berapa? sama. Sama-sama kalah. Yeay, udah selesai semuanya. 1, 2, 3. Kalian ada berapa yang kalian bisa jawab benar Aku 3, tadi? aku 3. Kamu berapa? Tadi kamu? Ya. Kamu tadi berapa? Aku nggak perlu tahu, yang penting Aku 3. terakhir tuh kamu. Ya jangan gitu juga, Han. Kurangin. Facial. Kena baju loh. Kena baju. Ayo, aduh, jangan kena baju. Iya, Jangan, don't do that. Aduh, maaf Ini Kobra, maaf baju Kobra. bihin nih, baju bihin. Maaf Kobra. Baju bihin loh nih. Nanti Daddy. abis main di tempat burung ya. Main burung. Oke, thank you semuanya. Sampai ketemu di vlog bihin selanjutnya. Bye-bye. Wuhuu. Oh, gorak.